Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisfi Maulidia, NIM 182410111102. Di sini saya akan menjawab tugas modul 7 pada materi Navy-based classification pada mata kuliah data mining. Di sini terdapat soal nomor 1, yakni ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Dan untuk nomor 2, untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Oke, langsung saja pada dataset iris. Untuk yang nomor 1, di sini saya akan mengimportkan dulu file iris.csv-nya menggunakan upload sama first upload. Lalu ini untuk menampilkan dataset iris-nya menggunakan perintah ini dev iris pd.read.csv, ini nama filenya iris.csv. Lalu untuk menampilkannya dev iris.head untuk menampilkan 5 baris teratas. Lalu selanjutnya di sini saya akan menghapus beberapa atribut. Di sini saya menghapus atribut petal length dan petal width, yaitu menggunakan perintah dev iris.drop yang artinya menghapus petal length dan petal width, axis sama dengan kolom, in place sama dengan true. Lalu untuk menampilkan dataset iris yang sekarang, yakni yang 5 baris teratas dataset iris yang sekarang. Di sini ada atribut sepal length dan sepal width dan ada kelasnya variety. Lalu untuk yang blok 3 ini membedakan variety-nya. Jadi di sini membuat variabel baru, variabel input untuk menghapus variety-nya, menghapus variety, dan variabel target untuk untuk meletakkan variety-nya, untuk ini target untuk kolom variety-nya. Lalu blok 7 ini untuk mengecek apakah value-nya pada atribut atau ada data yang kosong. Menggunakan input scope.input.isma.any. Di sini indeks ini yang artinya di sini tuh tidak ada data kosong, tidak ada data yang kosong. Jadi semua sudah terisi. Lalu untuk yang blok 10 ini men-split data training dan data testingnya. Karena di sini kita diperintahkan untuk menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Maka di sini saya langsung membuat 3 jenis split, yaitu untuk test size 0,2, test size 0,3, dan test size-nya 0,4 dengan random state-nya itu 100. Lalu untuk mencari skor kebenarannya, di sini menggunakan Gaussian NB. Nah, di sini model.fit extend 2 y2, lalu model.score ini untuk menentukan skor kebenaran. Skor kebenarannya berapa? Untuk ini untuk yang perbandingannya 0,2, untuk yang tesesnya 0,2 yaitu 0,8, untuk yang tesesnya 0,3 dan 0,7778, lalu yang perbandingan 0,4 tesesnya 0,4 itu 0,78333. Lalu selanjutnya di sini Xtest ini untuk menampilkan data testingnya 10 baris pertama. Lalu di sini untuk menampilkan kelasnya dari data testing ini tadi 10 baris kelas pertama. Lalu untuk yang blok 14 ini memprediksi kelas dari ini dataset ini 10 baris pertama di dataset itu. Jadi di sini ini kan data kelas yang aslinya, dan ini ada prediksinya. Ini diprediksi baris pertama adalah Virginica, sedangkan kelasnya benar Virginica, ini Setosa, Virginica, Setosa. Nah, di sini ada perbedaan. Di sini diprediksi versicolor, tapi ternyata yang asli adalah Virginica gitu. Dan ini yang blok 15 adalah untuk bagaimana sih kok bisa ditentukan Virginica, Setosa, dan versicolor-nya. Di sini untuk yang kolom pertama ini untuk nilai dari Setosa. Untuk nilai prediksi Setosanya ini untuk versicolor dan ini untuk Virginica. Jadi ini membacanya
Untuk yang baris pertama dilihat mana yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah ini 5,39. Nah, di sini tadi kan untuk Virginica, maka ini akan diprediksi ini adalah Virginica, kelasnya Virginica. Lalu untuk yang baris kedua, dari baris yang kedua ini yang paling besar adalah 9,7. Jadi akan diprediksinya itu akan setosa dan seterusnya seperti itu. Ini untuk data testing yang 0,3, ini untuk prediksinya. Yang 0,3 di sini kebetulan sama, ya yang beda ada di ini versi color di baris kelima. Lalu ini prediksi, cara menentukan prediksinya tadi. Lalu ini yang 0,4, tes yang 0,4. Lalu ini prediksi yang 0,4, kebetulan sama lagi. Ini ada di baris kelima, yaitu prediksinya versi color, sedangkan yang asli adalah Virginica. Dan ini adalah proses prediksinya untuk yang tes 0,4. Untuk yang soal nomor 2 pada dataset iris, di sini saya akan menghapus, saya berganti menghapus atribut petaloid dan cephaloid. Dan di sini jadi dataset iris yang sekarang itu ada cephalength dan petalength serta ada kelas variety-nya. Lalu di sini sama seperti tadi, membedakan variety-nya. Jadi input ini untuk atributnya ada aja cephalength dan petalength-nya, dan target ini untuk variety-nya. Untuk yang blok ke-10 ini sama seperti tadi, untuk membedakan test size-nya, untuk membandingkan perbandingannya. Lalu ini, nah di sini menggunakan atribut cephalength dan petalength, ternyata nilai tingkat akurasinya lebih tinggi, yaitu untuk yang dataset, untuk yang test size-nya 0,2 itu nilai skor kebenarannya itu ada 0,96, dan untuk yang 0,3 itu 0,93, dan yang untuk yang 0,4 itu adalah 0,9667. Oke, selanjutnya untuk dataset adult. Di sini yang pertama dilakukan sama, yakni mengimport file adult data CSV-nya. Lalu di sini membaca file itu tadi, pd.3csv adult.csv. Lalu ini menampilkan 5 baris pertama. Di sini ada equal class, itu adalah atributnya. Lalu untuk kelasnya yakni ada income. Lalu selanjutnya di sini saya menghapus beberapa atribut yang menurut saya tidak terlalu berpengaruh terhadap dataset adult ini, yaitu ada mereka status, work class, dan lain-lain. Jadi di sini untuk dataset adult yang sekarang ini ada age, education, occupation, relationship, gender, dengan kelasnya adalah income. Lalu di sini saya memisahkan kelasnya, misalkan, jadi di sini input ini untuk atributnya saja, dan target ini untuk kelasnya, yaitu income. Lalu untuk yang blok 10 sama seperti tadi, menggunakan 3 macam trend test split untuk tes 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu karena tadi di sini value dari atributnya ini ada yang berupa string, maka di sini saya akan men-encode dulu atau menjadikannya angka menggunakan preprocessing, input preprocessing, dan ini label.encoder. Nah, di sini kategori ini untuk menyebutkan atribut mana saja yang akan diubah ke dalam bentuk angka, yaitu ada education, occupation, relationship, dan gender. Nah, di sini saya menggunakan perulangan untuk mengubahnya, untuk mengencode-nya, dan di sini menggunakan label encoder. Dan selanjutnya saya juga melakukan normalisasi menggunakan standard scalar. Kan ini normalisasi ini fungsinya untuk agar value-nya itu tadi tidak terlalu berjauhan jaraknya gitu. Dan ini adalah hasil normalisasinya untuk yang test size-nya itu 0,2. Ini untuk test size yang 0,3, dan ini untuk test size yang 0,4. Lalu selanjutnya untuk mencari skor kebenarannya. Di sini sama seperti tadi menggunakan Gaussian, ya, dengan skor untuk yang perbandingan 0,2
skor kebenarannya adalah 0,76 sekian, untuk yang perbandingan 0,3 0,76 sekian, dan 0,76 sekian. Untuk yang ini data testingnya sekarang, menampilkan 10 baris pertama data testing untuk perbandingan 0,2. Lalu ini adalah kelasnya untuk 10 baris pertama ini tadi. Ada yang lebih besar dari 50 dan ada yang kurang dari sama dengan 50. Dan ini untuk prediksinya. Di sini untuk yang baris pertama diprediksi itu 0 kurang dari sama dengan 50.000. Ternyata yang benar adalah lebih besar dari 50.000. Dan yang ini ternyata benar, prediksinya kurang dari sama dengan 50.000, dan yang asli juga kurang dari sama dengan 50.000. Dan seterusnya seperti itu. Berarti di sini ada prediksinya ada yang salah. Dan ini untuk yang proses prediksinya, untuk menentukan apakah dia ini kok bisa sih diprediksi kurang dari 50.000 gitu. Dan bagaimana bisa memprediksi, pokoknya agar memprediksi lebih baris ini tadi, data tes itu tadi, apakah dia kurang dari sama dengan 50.000 ataukah dia lebih dari 50.000. Untuk yang ini, untuk yang kolom ini digunakan untuk yang kurang dari sama dengan 50.000, dan yang ini untuk yang lebih besar daripada 50.000. Untuk yang baris pertama di sini lebih besar untuk yang di baris untuk yang di kolom ini, kolom sebelah kiri, jadi 0,9. Jadi akan diprediksi baris pertama ini adalah kurang dari sama dengan 50.000. Untuk yang baris kedua juga sama, ini lebih besar ternyata. Jadi akan diprediksi kurang dari sama dengan 50.000 juga. Untuk ini untuk yang data tes ini untuk yang kelas prediksi kelas yang perbandingan 0,3. Dan ini hasil prediksinya. Di sini ini sama seperti tadi, ini prediksinya ternyata salah. Yang ini kurang diprediksi kurang dari sama dengan 50.000, ternyata yang benar adalah lebih besar dari 50.000. Dan ini untuk yang baris ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang baris ke-8 itu benar. Di sini ternyata baris ke-8 di sini lebih dari 50.000, dan di sini juga ternyata benar lebih dari 50.000. Dan ini proses prediksinya sama seperti tadi cara membacanya. Dan ini untuk yang perbandingan 0,4. Ini ada data kelasnya, kelas yang sebenarnya, dan ini adalah prediksinya. Dan ini adalah proses prediksinya. Lalu untuk yang nomor 2 ini mencari hasil klasifikasi yang lebih baik. Di sini saya menggunakan menghapus beberapa atribut, yakni FN, LWGT, education number, occupation, dan lainnya. Sehingga dataset atribut dari dataset yang sekarang itu ada age, class, education, marital status, gender dengan kelasnya yang sama yaitu income. Di sini memisahkan kelasnya, jadi input untuk atribut dan target ini untuk income-nya. Ini sama seperti tadi, men-split data training dan data testingnya dengan tes tesnya yang berbeda-beda, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu di sini sama seperti tadi, melakukan encode untuk yang value-nya masih berupa bukan angka, masih berupa string. Lalu di sini kita melakukan normalisasi juga, dan ini adalah hasil dari normalisasinya tadi untuk yang perbandingan 0,2, ini untuk yang perbandingan 0,3, dan ini untuk yang perbandingan 0,4. Dan di sini kita menentukan skor kebenarannya. Untuk yang 0,2 di sini lebih besar dari kombinasi atribut yang sebelumnya, ini 0,77. Lalu ini perbandingan 0,3, perbandingan skor kebenarannya itu 0,77 sekian, dan yang 0,4 itu skor kebenarannya 0,77 sekian.